Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa pastinya di dalam Tuhan. Nah, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat-sangat peduli akan kehidupan kita. Karena rencana Tuhan semuanya baik untuk kita semua. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bawa pujian kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Bapa. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Bapa, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Bapa, sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Dari semula akan siapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Bapa, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Bapa, sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Oh, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Inilah doa dan pengakuan kami Bapa, bahwa kami bersyukur rancangan-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami tetap terjadi. Kami tahu rencana-Mu kekal dalam kehidupan kami Tuhan. Syukur Engkau sudah beri kami damai sejahtera. Bersyukur Engkau telah beri kami sukacita dan roh puji-pujian, supaya kami boleh menaikkan pujian ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa.
Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Tuhan, kami mau belajar saat ini untuk kami boleh mengetahui rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan. Ya Tuhan, menyampaikan firman-Mu dalam kehidupan kami melalui lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, yang memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan otoritas, dengan bahasa-bahasa yang sederhana mampu menguraikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap sidang jemaat-Mu boleh mendapatkan rema di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, dan kami siap untuk dipertajam telinga kami. Berikan hati, berikan telinga seorang murid akan setiap kami. Bahasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tema kita tetap di dalam Roma 8 ayat 28. Ya, kalau session yang kedua kita sudah membahas masalah ini, kita baca terlebih dahulu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi ayat ini mari kita jadikan sebagai ayat hafalan, sebagai ayat pegangan kita. Kalau Yusa mendapatkan ayat ini melalui peristiwa antara hidup dan mati. Ya. Di season yang pertama Yusa pernah sharingkan tentang peristiwa besar apa yang menjadi cikal bakal Yusa ingin menceritakan kebaikan Tuhan melalui ayat ini. Sebuah peristiwa yang besar di mana Tuhan begitu baik meloloskan diri Yusa tidak mengalami kematian ataupun tidak sampai amputasi. Yusa masih bisa berdiri dengan dua kaki. Itu semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bukan karena keluarga Yusa, tidak. Tapi Tuhan menginginkan setiap kita memahami rencana Tuhan. Di season pertama Tuhan menginginkan kita memahami, kita mengerti, kita mengetahui rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Di season yang kedua kita sudah belajar. Untuk kita apa? Untuk kita menjadi pelaku, bukan hanya sebagai penonton. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang dipakai sebagai sarana mengimpartasikan kuasa Tuhan, mengimpartasikan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di season yang ketiga ini, kita mau belajar sama-sama setelah menjanjikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 menyimpulkan bahwa fakta luar biasa bahwa Allah
mengalahkan segala sesuatu yang melawan dia. Tidak ada satu kekuatan manusia pun, tidak ada sesuatu kekuatan alam pun tidak bisa melawan rencana Tuhan, menggagalkan rencana Tuhan. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Rencana Tuhan itu ya dan amin. Tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, itu penggenapan dari Roma 8 ayat 28. Coba kita baca pelan-pelan saja. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 8, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas ataupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Roma pasal 8 ini sangat-sangat kompleks. Memahami satu peristiwa dari ayat Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu. Baik secara supranatural ataupun secara jasmania. Allah turut bekerja. Allah punya kuasa. Allah sebagai pemenang. Dan tidak akan ada yang bisa mengagalkan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan. Kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang memilih kita sejak semula. Allah yang memampukan kita, Allah yang membenarkan kita. Allah yang sudah memenangkan kita. Dan bahkan di ayat yang kita baca tadi, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang artinya apa? Ya Allah yang berperang untuk kita. Kalau kita berperang dengan cara kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, tidak akan bisa menang. Tetapi ketika Allah di pihak kita, siapakah yang akan jadi lawan kita? Tidak ada. Ini yang harus kita paham. Ini yang harus kita renungkan baik-baik. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemampuan.
Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa. Tuhan Yesus sudah memberikan kita pengampunan akan dosa. Dan memberikan kita kekuatan yang baru. Roma 8 menyimpulkan dengan fakta yang luar biasa bahwa Allah mampu menunjukkan kuasanya yang besar. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan diyakinkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ayat yang sudah kita baca tadi, di situ menggambarkan dengan jelas, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Allah itu kekal dan hikmatnya tidak terbatas. Pikiran kita, ingatan kita, akal kita itu terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, hikmatnya tidak terbatas. Tidak bisa kita memahami rencana Tuhan yang besar dengan pikiran kita yang kecil. Apalagi pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor. Pikiran kita dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, iri hati, negative thinking, dan lain sebagainya. Tidak akan bisa, tidak akan mampu. Kecuali kalau kita sudah dirubah mindset kita. Metanoia terjadi di dalam kehidupan kita. Kita memiliki cara pandang yang benar terhadap setiap proses rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Musim kebahagiaan kita ataupun musim kesusahan kita pun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bukankah di dalam Matius pasal 28 ayat 20 disitu dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Coba kita ulangi lagi. Ya, kita baca kembali Matius pasal 28 ayat 19-20. Amanat agung. Sangat luar biasa ayat ini. Tuhan ingatkan untuk saya suarakan amanat agung ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan kepada saudara dan saya adalah apa? Bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa Allah menyertai kita sampai selama-lamanya? Ada berapa banyak kita yang mulai kehilangan arah ketika kita menghadapi jalan buntu? Ketika kita mau bersandar, tidak ada tembok. Ingatlah, ketika tidak ada tembok untuk kita bersandar, masih ada lantai untuk kita bersujud.
berseru kepada Tuhan. Ketika sekeliling kita menemui jalan buntu, ingatlah, pandanglah ke atas. Carilah perkara-perkara yang di atas. Akan ada solusi ketika Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Ketika sekeliling kita mulai gelap gulita, kita tidak tahu arah. Ingatlah, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya selamanya. Jadi Yesus terang dunia itu sudah mengalahkan kegelapan. Maka dari itu kehidupan kita harus kita yakini bahwa kamulah terang dunia. Sadar, kita harus sadar. Sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang masih Tuhan, kita harus menyadari ini. Karena Yesus terang dunia sudah menyinari kita dengan sinarnya, dengan terangnya. Keadaan segelap apapun, ketika ada terang, ada sinar, maka kegelapan itu akan dikalahkan. Dan ketika ada terang, maka kita jadi tahu arah. Ketika kita ketemu Yesus, kehidupan kita yang tadinya tidak terarah, dengan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita menjadi terang. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup yang kita hidupi ini adalah sebuah kesempatan. Hidup yang kita hidupi ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Kalau kita tahu hidup ini adalah sebuah kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan diri kita. Yang diminta Tuhan ketika kita menghadap kehadirannya. Kita sudah punya buah belum? Dan yang diinginkan Tuhan salah satunya buah-buahnya adalah buah-buah jiwa yang kita bawa. Kita sudah punya murid berapa? Ya. Saya tidak pernah bangga saya bisa membaptiskan banyak orang. Tetapi ada sukacita tersendiri ketika saya bisa mengajar mereka, menjadikan mereka sebagai murid-murid Kristus. Sekalipun mungkin di antara murid-murid saya, ada beberapa di antara mereka yang non-Kristen. Tapi saya hanya sounding kepada mereka semuanya. Ingatlah satu hal, ketika dalam kesesakan, ada pribadi yang sangat peduli, yaitu Yesus. Dan mereka mengamini, mereka mempercayai.
Ketika mereka menghadapi sakit penyakit, mereka minta doa ke saya. Dan saya doakan. Puji Tuhan mereka bersaksi. Pak, terima kasih sudah didoakan. Sekarang sudah sembuh. Bukan karena kekuatan saya, tapi semuanya karena Tuhan. Saya ajari mereka. Ketika mereka dalam ketakutan, ketika mereka tidak bisa tidur, ketika mereka sakit, dan ketika mereka tidak bisa berdoa, saya ajari doa Bapa kami kepada mereka. Bukan menjadikan doa Bapa kami sebagai jimat, tidak. Tapi doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Karena sebuah doa itu bukan berdasarkan fasilita atau bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang tertata rapi dan lain sebagainya, tidak. Saya teringat akan sebuah cerita gitu ya, sebuah cerita. Ini sebuah ilustrasi saja untuk memberikan satu gambaran tentang doa. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar cerita ini. Ada seorang anak kecil, dia rajin sekali sekolah minggu. Suatu ketika diajak orang tuanya untuk ke suatu kebun binatang gitu ya. Terus entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba anak ini terjatuh ke sebuah sarang binatang buas. Ini, lantas apa yang terjadi? Panik dong ketika orang-orang tahu bahwa ada seorang anak kecil yang jatuh di sebuah kandang binatang buas. Orang-orang yang di atas semuanya panik, semua berusaha untuk ya bagaimana caranya mengeluarkan anak kecil ini dari kandang tersebut. Terus anak kecil ini begitu tenang. Dia hanya berdoa. Dan doa-doa yang diajarkan adalah doa-doa yang sederhana. Misalnya doa makan, doa mau tidur, dan sebagainya. Ya. Dia cuma berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Terima kasih Tuhan, begitu baik. Hanya doa makan loh. Padahal peristiwanya adalah peristiwa di mana dia dalam bahaya. Apa yang terjadi? Ternyata binatang buasnya itu seolah-olah tidak tahu bahwa di situ ada anak kecil yang terjatuh. Ya seperti dibutakan. Sehingga orang-orang bisa menyelamatkan anak kecil ini. Nah, jadi doa itu sebenarnya adalah niat hati. Kemampuan kita berbicara kepada Bapak kita di surga. Jadi saya ajarkan kepada murid-murid saya, sekalipun mereka non-Kristen. Saya ajarkan untuk berdoa kepada kami. Dan mereka mengerjakan itu. Pak, terima kasih sudah diajarkan doanya Bapak. Sehingga saya sudah tidak takut lagi. Sehingga saya sudah bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Sekalipun kadang-kadang ya saya berpikir, mau sore sebuah doa ini dijadikan kayak obat tidur gitu. Seperti obat tidur. Kadang-kadang saya ketawa sendiri dalam hati. Tapi saya bersyukur, Tuhan, terima kasih.
doa-doa yang kau ajarkan, doa-doa yang sederhana, mampu memberkati orang. Kewajiban kita hanya memberitakan kebaikan Tuhan. Dalam hal mengampuni pun, mereka mengingat kata-kata sederhana yang saya ajarkan ke mereka. Sekali lagi, murid saya bukan hanya di kalangan orang-orang Kristen saja. Ada banyak orang-orang di luar orang Kristen. Namun mereka terberkati. Secara jujur, saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Karena kuasa Tuhan dinyatakan. Roh Kudus yang bekerja. Sehingga boleh setiap orang-orang yang ada di sekitar saya, mereka menangkap firman Tuhan. Karena saya membiasakan setiap perkataan saya. Kadang-kadang ada kepleset sedikit gitu ya. Membiasakan setiap perkataan saya. Itu adalah perkataan yang membangun, memotivasi mereka. Ngajari mereka tentang bagaimana mengampuni, bagaimana memaafkan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan merindukan kita ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengajari semua bangsa menjadi murid. Luar biasa kasih Tuhan. Saya kalau merenungkan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Tak terselami, pikiran Tuhan itu tidak akan mungkin kita bisa selamat. Tapi ketika kita, kuncinya apa? Ketika kita mau tinggal di dalam Yesus, dan firman-Nya Yesus itu tinggal di dalam kita, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kita akan. Kuncinya itu, kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal, atau firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Tidak peduli siapa atau apapun yang berusaha menggagalkan rencana Allah, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Keputusan kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Menyesuaikan, menyelaraskan. Kalau kehendak kita lebih tinggi daripada kehendak Tuhan, ini berarti masih belum menyelaraskan. Tapi ketika kita ngomong sama Tuhan, mengaku, berkomitmen sama Tuhan, ya Tuhan, jadilah kehendak. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan. Ketika kita menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan luar biasa dahsyat, maka akan ada sesuatu impact yang besar. Hidup kita akan dibawa Tuhan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Tuhan menginginkan kita semua menyadari, memahami bahwa rencana Tuhan itu nggak main-main untuk hidup kita.
Mungkin kita saat ini masih menganggap main-main kasih karunia Tuhan. Tapi ingat, lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Apapun yang menjadi problem, apapun yang menjadi persoalan yang kita hadapi saat ini, ingatlah satu hal, rencana Tuhan tidak akan pernah dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat pasti terjadi. Teman-teman, kalau teman-teman ngerasa, oh mungkin enggak ya, terjadi enggak ya rencana Tuhan dalam kehidupanku. Sesuatu yang baik dalam kehidupanku terjadi mungkin enggak ya? Pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kalau kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Supaya aku mengingatkan kita, bersukacitalah kamu akan Tuhan, maka Ia pun akan mengaruniakan padamu semua kehendak hatimu. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, yang kita perlukan, yang selaras dengan kehendak Tuhan, akan diberikan. Kemampuan yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Kehidupan yang kita miliki itu pun datanya dari Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan dan yang masih Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk memampukan, memantaskan diri kita. Apakah benar-benar kita ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan? Pastikan ini. Dan apakah benar kita ini menjadi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Ya, ketika kita sudah sadar bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, kesadaran ini diperoleh dari apa? Dari panggilan Tuhan terhadap setiap kita. Ketika Tuhan memanggil sesuai dengan rencananya, terus naik tingkat lagi, kita mulai mengasihi Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tandanya apa kita mengasihi Tuhan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sehingga ketika kita sudah mulai mengasihi Tuhan, lebih deep lagi, lebih dalam lagi,
Dan itulah poin yang ketiga. Itulah yang membuat kita ini memahami cara Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh luar biasa. Ketika pengalaman ini sudah teman-teman miliki, perjumpaan dengan Yesus, kita yang dipanggil, sama seperti Sakius dipanggil, Sakius turunlah, aku mau bertamu di rumahmu, aku mau berfellowship dengan, sudah belum kita berfellowship dengan Tuhan? Ingat loh, Tuhan kasih panggilannya kepada kita semua, ya. Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata seperti ini, marilah kepadaku setiap engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah sebar undangannya. Sudah disebar nih undangannya. Pamfletnya Tuhan itu sudah disebar semuanya. Marilah kepadaku setiap engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi permasalahannya, ketika kita berbeban berat, justru larinya tidak kepada Tuhan. Larinya ke siapa? Ke hantu kali. Ke manusia. Ke obat-obatan. Ataupun ke hal-hal yang negatif lainnya. Ingat satu hal. Ketika kita berbeban berat, satu yang harus kita datang. Dan yang tidak pernah mengecewakan kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus, Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan. Dan rencananya sungguh besar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saat ini engkau menghadapi ketakutan. Engkau harus katakan dalam diri, Tuhan, aku perlu kekuatan. Berikan aku kemampuan untuk aku menghadapi ketakutanku. Saat engkau tidak bisa melepaskan kebencian terhadap orang-orang yang menyakiti hatimu, kau masih menyimpan akar pahit. Kau katakan, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk aku bisa mengampuni orang lain. Ketika engkau berputus asa karena ada banyak hutang, ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus engkau penuhi. Saya mau katakan, Allahku akan memenuhi setiap keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Kita harus memahami bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Mari, teman-teman, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pastikan diri kita menerima panggilan Tuhan. Datang. Pastikan diri kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita paham dengan kita. Ya. Ini prosesnya yang harus kita alami. Ya. Ini proses kehidupan yang harus kita alami. Kita akan mendengarkan kelanjutan dari
sesi ini untuk kedepannya. Jadi ingatlah satu hal, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan pernah goyah di dalam mempercayai Yesus. Yesus masih masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh menerima pengajaran yang baru yang daripada. Dan kami yakin bahwa kasih masih ada di dalam dunia. Tuhan sedang mengimpartasikan kasih-Mu melalui setiap kami semua yang menonton tayangan ini. Kami semua yang bersekutu secara online, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Pulihkan keadaan kami saat ini, Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi duta-duta kerajaan-Mu, Tuhan. Menjadi saksi Kristus, menjadi terang dunia, sama seperti Engkau adalah terang dunia. Dan sinar kemuliaan-Mu menyinari kami semuanya. Mampukan kami, Bapa, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa bekerja, memeteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, Bapa. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut
berikan kemampuan, kekuatan yang baru, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, dan yang kekurangan dicukupkan oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan berkati kita semua. Shalom.